dulu yuk. Aku Kak Meli. Halo, aku Kak Lydia. Di sini juga ada teman-teman dari perwakilan Rocky. Di sebelah kanan ada siapa? Halo, aku Sandra. Yang sebelah kiri? Halo, aku Kelista. Yang di tengah? Halo, aku Krista. Oke, sebelum kita mulai ibadah Rocky pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita ambil sikap berdoa. Tutup matanya, lipat tangan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kau sudah kumpulkan kami Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Rocky kami pada siang hari ini. Tuhan berkati ibadah Rocky kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Yuk, kita bangkit berdiri, kita ambil sikap untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Semangat adik-adik. Ayo kita angkat satu pujian lagi. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum itu, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh memuji Tuhan pada hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Rocky ya Bapak. Kiranya Tuhan, kami bisa menjadikan firman Tuhan ini menjadi rema bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kamu berkati yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, tadi kalian pasti udah menyanyi, memuji Tuhan, pasti tadi juga udah menari-nari ya untuk Tuhan kita. Nah, luar biasa. Nah, semoga kalian masih tetap bersemangat ya. Masih semangat semuanya? Pasti masih semangat. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Sekarang semuanya duduk manis, tangannya dilipat dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini, sehingga kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan kepada keluarga kami. Sekarang kami mau duduk dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah telinga dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang tembok Yeriko. Nah, adik-adik udah pernah dengar belum cerita tentang tembok Yeriko? Yang udah pernah dengar, boleh angkat tangannya? Oke. Kalau yang belum pernah dengar ceritanya, boleh angkat tangan juga? Oke, no problem. Kalau kalian belum pernah dengar cerita tentang tembok Yeriko, atau kalian udah pernah dengar ceritanya, sama-sama kita mau duduk dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari padang gurun, Tuhan menuntun mereka untuk memasuki kota Yeriko. Tapi kota Yeriko ini banyak penjaganya. Kota Yeriko ini temboknya tebal dan sangat kuat. Kira-kira gimana ya caranya bangsa Israel untuk masuk ke kota Yeriko? Kira-kira kalau mau menghadapi tembok yang besar dan kuat itu, kita harus apa ya? Oh, mungkin kita bisa pakai palu yang besar. Enggak? Oh, bangsa Israel nggak pakai palu ya? Oke, pakai apa lagi ya? Kakak tahu. Kita pakai mesin yang besar untuk menghancurkan temboknya. Ya kan? Enggak juga. Lalu gimana caranya ya bangsa Israel? Nah, ternyata ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berbaris mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Selama berapa hari? Ya, 7 hari. Lalu, apa yang mereka lakukan? Di hari yang pertama, mereka berkeliling sebanyak 1 kali. Lalu, di hari yang kedua, mereka berkeliling lagi sebanyak 1 kali, sampai 6 hari. Lalu, pada hari yang ketujuh, mereka harus berkeliling 7 kali. Setelah berkeliling 7 kali, mereka meniupkan sangkakala dan bersorak-sorai. Lalu, apa yang terjadi? Ternyata temboknya roboh setelah bangsa Israel bersorak-sorai. Luar biasa ya adik-adik. Mereka tidak pakai palu. Mereka juga tidak pakai mesin yang besar. Mereka hanya berkeliling, membunyikan sangkakala, dan bersorak-sorai. Bagaimana mungkin? Di situ hebatnya Tuhan kita. Bangsa Israel taat mengikuti apa yang Tuhan suruhkan kepada mereka. Akhirnya, Tuhan sendiri yang menolong bangsa Israel, sehingga tembok yang besar dan kuat itu bisa roboh. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan kita memang hebat. Walaupun kita tidak bisa melakukan sesuatu, tapi asal kita mau taat,
Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah, sekarang kakak tahu adik-adik pasti sebentar lagi akan kembali ke sekolah dan memulai kelas yang baru. Yang dulunya mungkin di taman kanak-kanak, sekarang sudah jadi anak SD. Nah, mungkin yang kemarin kelas 1, sekarang naik ke kelas 2. Nah, kira-kira kelas berikutnya ini akan lebih mudah atau lebih sulit? Ya, kelas berikutnya, karena kelas yang lebih tinggi, pasti akan jadi kelas yang lebih sulit daripada kelas sebelumnya. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir. Adik-adik punya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel untuk mengalahkan tembok Yeriko yang besar dan kuat itu, Tuhan juga akan menolong adik-adik untuk melewati kelas yang baru nanti. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama, adik-adik harus berdoa dan meminta pertolongan Tuhan untuk menyertai kalian. Lalu, apalagi? Masa cuma berdoa aja, Kak? Nah, selain berdoa, yang kedua, kalian harus belajar dengan rajin. Kalau kalian mengerjakan tugas, kerjakan dengan teliti. Kalau kalian harus berlatih, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Ingat, Tuhan akan selalu menyertai kita seperti Tuhan juga menyertai bangsa Israel. Yang penting, yang pertama, apa tadi? Berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Lalu, apa lagi? Yang kedua adalah, ya, betul, adik-adik harus belajar sebaik mungkin. Dengan kalian melakukan dengan sebaik mungkin dan kalian berdoa, pasti kalian akan berhasil. Walaupun kelas berikutnya akan sulit, tapi adik-adik tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti menolong kita. Oke, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang tembok Yeriko. Nah, kita juga sudah belajar 2 hal supaya kita bisa berhasil. Yang pertama apa tadi adik-adik? Tuh, kita harus berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Lalu, yang kedua apa? Ya, betul sekali. Lakukan yang terbaik. Kita harus belajar dengan rajin, mengerjakan dengan teliti, berlatih dengan serius. Kakak yakin, kalau adik-adik melakukan 2 hal ini, kalian pasti berhasil untuk menghadapi apapun setelah ini. Nah, hari ini kita mau belajar ayat yang baru ya. Oke, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulangi sama-sama ya, pakai gerakan supaya kalian ingat. Oke, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, adik-adik sudah tahu harus berdoa, harus lakukan yang terbaik. Dan ingat ayat ini setiap kali kalian merasa takut atau khawatir. Aduh Kak, aku takut. Nanti kalau kelasnya susah gimana? Kalau aku nggak bisa ngerjain gimana? Jangan khawatir, lakukan yang terbaik. Tuhan akan menolong kalian. Ingat baik-baik, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang firman Tuhan, kita sudah belajar tentang ayat Alkitab. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Sekarang kami tidak takut lagi, karena kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya cerita yang tadi kita sudah dengarkan sama-sama. Jangan lupa juga ayat hafalan yang sudah kita hafalkan sama-sama tadi. Ingat,
Kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, karena Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, adik-adik tetap semangat ya sekolahnya ya. Kalian pasti bisa. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Bible Boy. Hai, Wah, senang sekali dapat bertemu denganmu. Kami mendengar bahwa kamu sangat pandai dan hidupmu pun berhasil. Apa sih rahasianya? tepat sekali. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Wah, bagus sekali ya firman Tuhan. Selain membuat hidup kita berbahagia dan berhasil, saya mendengar firman Tuhan membuat kita bertumbuh. Apa benar demikian? Ya, Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Wah, selain dari itu, apalagi manfaat firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Wah, terima kasih sekali ya untuk nasihat firman Tuhannya. Sangat menolong kami semua. Dah. Dadah! Bagaimana adik-adik tadi firman Tuhan dan bintang tamunya? Yang pasti seru kan? Seru nggak saudara tadi? Seru dong. Oke, seru. Sebelum kita mengakhiri ibadah Rocky pada siang hari ini, kita mau berdoa dulu. Nanti dipimpin oleh Sandra berdoanya. Oke, Sandra, kita mulai berdoa untuk menutup ibadah siang hari ini. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami selama kami ibadah, Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Engkau melindungi kami di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah Rocky siang hari ini, kita mau panggil teman-teman yang tadi yuk. Halo. Sampai jumpa minggu depan di Zoom ya. Tuhan Yesus